dan tembok ada lagi. Sebelumnya ada sebuah pengumuman. Yang pertama, yang belum mengumpulkan tarhis, ketua kelasnya yang belum mengumpulkan tarhis segera mengumpulkannya di Ustaz Mahmud di Maktab Al-Amin. Yang belum mengumpulkan tarhis pada sesi pertama diharapkan mengumpulkannya di kantor Al-Amin sekarang karena ditunggu untuk dipisah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wal ladzina tabi'uhum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pada siang hari ini akan dibawakan sebuah tema yang berjudul mengamal Al Qiblah, atau bagaimana kita bertemu amal Qiblah dan apakah sebab-sebabnya dan apakah kaidah-kaidahnya yang akan tercantum di dalamnya, atau munawwaratul aqsaid muqtasilah ma'rifat sunnah wal fatwa Islam Taimiyah tentang wabil dari akan disampaikan oleh selanjutnya. Dan waktu dan tempatnya saya diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'du. Rekan sekalian, insyaallah pada siang ini kita akan membahas satu kitab yang tentu saja akan kita ambil poin-poin pentingnya, karena untuk kembali ini adalah pertemuan kita siang ini. Dalam kesempatan sekarang kita akan membahas satu kitab Qawaidu Ahli Sunnati fi Mu'amalati Ahli Qiblah. Kaidah Ahli Sunnah dalam bersikap, dalam bermuamalah dengan Ahli Qiblah. Kaitannya dengan masalah ini yang timbul pada waktu terakhir kita sekarang ini, kita melihat banyak kejadian-kejadian yang memiriskan hati kita, kejadian-kejadian yang ternyata dilakukan oleh kebanyakan pemuda yang semangat di dalam berislamnya. Ketika orang muda ini semangat dalam mendalami Islam, dia mengikuti arus, mengikuti satu kumpulan pemuda yang ternyata di dalam kajian keislamannya
tidak banyak menunjuk kepada pemahaman as-salafus saleh. Betul yang mereka sandarkan dalam banyak kajiannya, dalam banyak aktivitas mereka dalam keislamannya itu Al-Quran dan Sunnah. Tapi ternyata tidak memahami Al-Quran dan Sunnah, tidak mengikuti bimbingan para ulama, mengikuti bimbingan mereka atau ketua dalam kelompoknya. Maka dalam satu minggu terakhir kita mendengar satu informasi, ada jaringannya teroris yang punya ikatan kuat antara jaringan di Aceh dengan yang ada di Pamulang, Tangerang, yang saat ini sudah ditembak mati oleh aparat kita. Mereka dan banyak komplotannya, bahkan sebelum itu kita mendengar gembong yang mereka sedang meninggal di timpak imam panas oleh polisi. Mereka berkeyakinan bahwa pemerintahan kita adalah pemerintahan yang kafir karena tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang. Apalagi ketika mereka mengambil satu kaidah, man lam yukafir kafir bahwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, maka dia menjadi orang yang kafir. Itu poin yang sangat bagus, kaidah yang menjadi titik ukuran seorang muslim. Kalau ada orang muslim tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir, jelas. Poin yang disebutkan oleh para ulama. Artinya apa? Barang siapa yang tidak mengkafirkan Abu Jahal, tidak mengkafirkan Fir'aun, yang jelas kafir, maka kita termasuk orang yang kafir. Dengan satu keyakinan mungkin menganggap Abu Jahal, Fir'aun masih bisa yang belum kafir. Tetapi ternyata kaidah ini tidak diterapkan pada kesempatannya. Maka ketika mereka melihat thalabatul ilmi yang mempelajari ilmu syar'i yang bersandar pada Al-Quran dan pemahaman para sahabat saleh, seperti kita misalnya, ketika kita tidak mengkafirkan pemerintahan karena tidak berhubung dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita pun hidup sebagai orang yang kafir. Anggapan mereka man lam kafir kafir. Itu juga. Apakah sebentar itu? Di sini alangkah indahnya kaidah Ahlussunnah di dalam menyikapi orang-orang yang berbuat kemaksiatan, orang-orang yang berbuat satu kemungkaran, orang-orang yang berbuat satu perbuatan yang dilihatnya kekafiran, tetapi Ahlussunnah di dalam menyikapinya tidak mencap dia sebagai orang yang kafir ataupun murtad keluar dari Islam, karena mereka disebut sebagai ahlul qiblah. Bagaimana Ahlussunnah bersikap terhadap ahlul qiblah? Apa definisi ahlul qiblah dan siapa mereka ahlul qiblah? Dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Utsman Abdul Salam Nuh menjelaskan lebih detail dengan mengambil banyak perkataan para ulama, di antara ulama terkenal seperti Syekh bin Baz, dan Syekh lain, sambil dia tidak lupa untuk membandingkan dengan perkataan-perkataan ulama di luar manhaj as-salafi. Yang dimaksud dengan ahlul qiblat adalah hum kullu man nataqa bisyahadataini wa summu bihadzal ismi listiqbali baitillah fi salatihim. Mereka dinamakan ahlul qiblat karena mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, dan dinamakan seperti itu karena mereka juga menghadap kiblat, menghadap Baitullah ketika mereka melaksanakan sholat. Penamaan ini terambil dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana
lahu ma lana wa alaihi ma alaina. Siapa yang sholat seperti sholatnya kita, menghadap kiblatnya kita, memakan sembelihannya kita, maka dia seorang muslim. Haknya dia untuk apa mati dan kewajiban dia tidak kita bersaksikan. Makna hadis di sini adalah anna man dhahara min hadhihi al-a'mal allati la yaf'aluha illa ahlul qiblah fakana bil Islam. Siapa saja di antara kita, di antara manusia, nampak dalam kesehariannya ciri-ciri dia itu ahlul qiblah, artinya sholat, menghadap kiblat, kemudian memakan sembelihan kita, maka kita mengukur diri sebagai orang muslim. Kita bermuamalah dengan dia muamalah muslim. Haram bagi kita untuk menghina dia, untuk mencaci maki dia, atau bahkan menghilangkan nyawanya. Itu dengan hak yang Allah telah disebutkan dalam hadis yang lain. Qala Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah, qala ashabuna la yakhruju ar-rajulu min al-iman illa juhudun ma adkhalahu fihi. Thumma ma tayaqqana annahu ridda yuhkamu biha wa ma yashukku annahu ridda la yuhkamu biha. Fil Islam sabit la yazulu bisyak. Kesimpulannya bahwa seseorang tidak keluar dari keimanannya kecuali memang dari pengakuan dia sendiri, keingkaran dia sendiri. Jelas tidak dia bahwa saya keluar dari Islam. Kita hukumi dia keluar dari Islam. Dan kalau meyakini dia murtad, maka kita hukumi seperti itu juga. Ada pun ketika dia tidak mengucapkan seperti itu dan kita ragu terhadap dia karena ada perbuatan keislamannya, maka kita perlu berpikir dengan seorang muslim dan tidak bisa hilang karena keraguan kita. Kemudian diterangkan lagi bahwa idza kana fil mas'alati wujubun tujibu takfir wa wajib wahid yamna takfir fa'ala al-mufti ay yamila ila hadha al-wajhi alladhi yamna takfir tahsina lidhanni bil muslim. Kalau misalnya dalam diri seorang muslim ada banyak tanda-tanda kekafiran, dari A sampai Z, sebelum Z apa? X, Y. Dari A sampai Y melakukan perbuatan kekafiran, kemurtadan, kafir, menghina Islam, menghina Rasul, mencaci maki Al-Quran, menghina orang muslim, membunuh muslim, bahkan mengejek Nabi. Z-nya dia sholat. Itu pun sholatnya sholat Idul Fitri. Idul Fitri ternyata masbuk kebangetannya. Dari A sampai E tidak kelihatan pada keislamannya. Jarang sebentar ada orang yang buruk itu tarik ujungnya. Jarang sebentar ada anak kecil yang besok dibunuh. Masuk ke masjid ada orang masjid ditendang. Ada Al-Quran dirobek, menghina Al-Quran, menghina Sunnah, segala macam. Ini perbuatan jelas, perbuatan kafir. Tapi ada satu kebaikan yang dilakukan, yaitu sholat. Itu pun sholatnya sholat Idul Fitri. Dan ternyata kita lihat di sholat Idul Fitrinya masbuk. Bahwa ada seperti ini. Tapi di sini terangkan, fa'al mufti ayyamila ila hadzal wajhi alladhi yamna'u takfir tahsina bil-dhon. Karena muslim. Maka seorang mufti, seorang hakim, mufti ya.